Zakat fitrah atau zakat mal itu bisa saja langsung diserahkan oleh orang yang membayar zakat kepada orang yang berhak menerima zakat secara langsung. Khususnya di saat mungkin sudah kurang adanya kepercayaan dengan badan pengumpul zakat yang dikoordinir oleh negara, misalnya di sebuah negara. Kami tidak bicara di negeri kita saja, dimanapun. Jika sebuah tidak bisa dipercaya misalnya, lalu ada keraguan. Karena suatu ketika ada penanya juga bahwasanya zakat fitrah di pendopo kabupaten kami tidak bicara, Bu ya, sampai bulan haji belum dibagi, Bu ya. Oh, bagaimana zakat fitrah sampai bulan haji? Oh, terlambat 1 hari saja, tidak, dari hari raya nggak boleh. Jadi kalau begitu berarti ini adalah tidak amanat dalam bagi zakat. Kalau sudah dari pihak tertentu tidak jujur di dalam bagi zakat, tidak amanah bagi zakat, ya tidak perlu kita kirimkan ke lembaga negara yang akan membagi-bagi. Nah, kalau memang tidak jujur, makanya harus waspadai. Dan tolong kepada Anda, pejabat pemerintah, mungkin ada bupati, gubernur, dan sebagainya. Zakat itu harus disalurkan hari itu. Sebelum hari raya tiba itu sudah terbagi. Karena tujuannya zakat itu untuk mengayakan mereka di hari raya itu. Agar mereka hari raya itu punya jaminan tenang, tidak usah bingung cari uang, kan begitu. Nah, kemudian, selagi mereka bisa dipercaya, maka jauh lebih bagus barangkali, karena mereka jangkauannya lebih luas, dan mungkin setelah dikumpulkan menjadi lebih besar manfaatnya. Kalau kita beri kepada sebuah keluarga, mungkin hanya 2,5 kilo, kan sedikit, tapi mungkin dikoordinir menjadi berapa kilo, cukup untuk keluarga besar gitu. Baik, kalau ternyata dari pihak pemerintah misalnya, tentunya jika seandainya pernah ada kejadian kesalahan yang menjadikan Anda tidak percaya, ya sah-sah saja, tapi tidak boleh menduga-duga, terbukti. Karena ini kebetulan yang bicara waktu itu adalah satu orang, bahkan pengurus sendiri zakat yang di sebuah kabupaten, tidak tahu di mana tempatnya, sehingga dia tidak berani sama Pak Bupatinya, kata jangan dibagi dulu, nanti aja pas nunggu apa gitu. Ini kan tidak dibenarkan seperti itu. Nah ini kan bahaya seperti itu, berarti khianat. Nah, kalau yang kedua adalah dititipkan kepada lembaga amil zakat yang resmi. Karena amil zakat yang resmi itu tentu adalah harus ada pantauan daripada Kementerian Agama, Kemenak, atau urusnya ahlinya. Dan penyalurannya juga harus jelas. Jangan sampai ada ketidakjelasan di dalam penyalurannya. Lagi-lagi kalau Anda menemukan pengurus di lembaga zakat di tempat tersebut ternyata juga menyanggunakan di tempat yang tidak semestinya, maka Anda pun tidak perlu mengirimkan ke tempat tersebut. Nah, kan semuanya ada ilmu. Bukankah penjahat zakat ada 3? Yang pertama adalah orang kaya tidak membayar zakat. Yang kedua adalah orang fakir, orang yang tidak berhak menerima zakat, pura-pura merasa berhak menerima zakat, dia dosa juga. Yang ketiga adalah pengurus zakat tidak punya ilmu, tapi dia membagi-bagi zakat dengan cara yang salah, penjahat juga dalam zakat. Nah, di saat Anda tidak menemukan itu semua, Anda boleh membagi. Tidak menemukan pengurus zakat yang benar, Anda boleh membagi zakat langsung kepada orang bersangkutan. Nah, ada dikumpulkan oleh satu panitia masjid atau yang lain sebagainya, jika itu bukan diresmikan oleh negara sebagai lembaga resmi, maka itu bukan seorang amil, biarpun di musola dan di masjid. Itu namanya wakil. Orang yang diwakili oleh muzaki, orang yang bayar zakat untuk bagi-bagi. Dan dia tidak boleh mengambil dari zakat tersebut. Sebagai amil nggak boleh. Cuman kalau dia diambilkan sebagai orang yang fakir, ya sah saja dong. Nah, adapun ustadz tadi di kampung, bisa jadi ustadz itu sebagai pengumpul zakat. Lalu setelah menjadi pengumpul zakat, wakil namanya. Kemudian setelah itu beliau akan membagi-bagi, karena muridnya banyak, ini kan hanya kebayang 11 kan sedikit, muridnya banyak, 110 kan jadi gede. Lalu setelah dikoordinir sama ustadz tersebut, ustadz yang membagi-bagi, dia wakil. Maka ustadz itu tidak boleh mengambil dari zakat tersebut atas nama amil, karena dia bukan amil. Tapi kalau ustadz itu menerimanya sebagai seorang yang fakir, bukan karena keustadanya, ustadz nggak boleh menerima zakat loh ya. Ustadz nggak boleh menerima zakat, nggak ada zakat ini masodaqatul ustadz, nggak ada zakat, nggak boleh untuk ustadz, nggak ada. Dari mana ustadz jadi boleh zakat? Ini adalah bahaya sekali. Wah, ini bahaya, termasuk merusak orang fakir. Kalau ustadz saingan sama orang fakir, pasti orang fakir kalah. Mohon maaf, ini dolim banget. Coba Anda punya zakat, punya duit, lalu Anda dapat kabar bergembira,
kabar gembira, ada kabar orang Ustadz boleh nerima zakat. Di samping saya orang fakir, ada saya punya zakat cuma 100.000, kira-kira kasihkan siapa? Nggak enak ngasih ke fakir, pasti ngasih saya yang sama-sama berhak nerima zakat. Alasannya Ustadz berdakwah dan sebagainya. Paling bahaya sekali yang mengatakan Ustadz boleh nerima zakat. Bahaya itu, ngerusak. Ustadz tidak boleh nerima zakat atas nama Ustadz. Tapi kalau dia seorang fakir, seperti yang disebutkan, Ustadz yang fakir lebih berhak untuk ada beri zakat, wahai orang kaya. Karena dia ngurusi anak kita. Ngurusi masyarakat. Ustadz berhak nerima zakat. Lebih berhak. Ustadz yang fakir, bukan keustadhannya. Lah tadi disebutkan, Ustadz di kampung Anda, dia sepertinya fakir. Jadi langsung saja dari wali santri memberi dah. Mungkin wali santrinya termasuk golongan wali santri pelit lah. Tidak pernah memberikan uang barokah kepada ustadznya, nggak memberikan hadiah kepada ustadznya, apapun itu. Setahun sekali zakat, ya sah saja berikan kepada ustadznya sebagai seorang yang fakir. Fakir karena kefakirannya, bukan karena keustadzannya. Nah, seperti itu. Jadi ustadz tersebut, karena tadi disebut dia juga fakir, maka dia mendapatkan zakat karena kefakirannya, bukan karena keustadzannya. Nah, jadi tinggal nanti ya, dia nerima aja langsung miliknya beliau, miliknya ustadz tersebut. Dan kita menemukan di kampung ustadz fakir. Makanya kita perlu jelaskan, mereka lebih berhak. Sebab kalau ustadz semuanya mendapatkan, ustadz kaya ini, Masya Allah, kumpulnya semua orang kaya, bisa habis zakat kepada orang ustadz kaya tadi. Kalau ustadz kaya boleh nerima zakat, hancur. Yang hancur orang fakir. Orang fakir gak bisa dekat sama orang kaya. Bisa dekat sama orang kaya hanya si ustadz kaya itu. Akhirnya ustadz kaya mengambil zakatnya. Masya Allah, orang fakir dapat dari mana? Ini bahaya sekali. Makanya, jangan sekali-kali ada yang berkata, ustadz boleh nerima zakat. Oh, fisabilillah, jihad di jalan Allah. Kalau bicara jihad suami, seorang bapak cari rizki, disebut Allah jihad juga. Sabilillah. Cari nafkah sabilillah, tapi tidak boleh nerima zakat juga. Inna ustadz fuqara masakin sampai itu asnaf. Yang 8 itu. Ya, itu saja. Jadi, boleh menerima zakat langsung kalau memang dia ustadz fakir. Adapun yang dikumpulkannya, jika mereka diwakilkannya, ya disalurkan. Tapi kalau diberikan, ya diterima. Seperti itu. Tinggal akadnya, apakah untuk ustadz? Ini yang jelas. Apakah untuk disalurkan? Kalau disalurkan, dia salurkan ustadz. Dan berkata, kalau memang perlu saya fakir, saya nggak mampu. Atau langsung berikan ustadz, ini untuk ustadz. Karena ustadz fakir, ini ustadz zakat saya. Selesai. Dan sah. Semoga Allah menjaga kita, menjauhkan dari keharaman. Allah mengangkat derajat kita, Allah muliakan kita. Wallahu a'lam bishawab.